36, 40. Makanya kalau datang ke mall selalu panggil bapak. Ya Allah, gue jalan sama pacar gue disangka bawa anak gue, Bang. Halo sahabat Stand Up Kompas TV, sekarang ada Rais. Halo Rais. Halo, Bang. Rais Marasabesi ya? Iya, betul. Nah, satu Yuki Kato salah sebut nama lo. Betul. Sudah biasa itu, karena mungkin nggak biasa nyebut namanya. Ada Rais Marasabesi. Nah Rais, pertanyaan pertama adalah pertanyaan paling krusial dan penting. Mata lo minus berapa sih? Mata gue krusial sekali memang. Soalnya tebel banget lensa lo. Iya, gue minus terakhir tuh 3,5. 3,5 loh? Iya, Kok kayaknya tebel banget loh? Gue 5. 3,5 sama 4 kayaknya gue. Oh, silinder? Ada silindernya seperempat kayaknya. Oke, kita hentikan basa-basi ini. Iya, betul. Umur berapa Rais? 22. Wah, gue cuma dapat gue membacakan fakta yang gue dapat dari produser gue ya. Iya, betul. Dia bilang gini, umurnya berapa sih? Kok banyak yang bilang mukanya boros? Bener. Emang. Umur 22. Umur gue 22, tahun ini jalan 23. Sering di mistaken sama orang itu umur berapa? 36, 40. Makanya kalau datang ke mall selalu panggil bapak. Ya Allah, gue jalan sama pacar gue disangka bawa anak gue, Bang. Dikira lo sugar daddy ya. Iya, makanya. Aduh. Kalau hobi, nah hobi lo apa nih Rais? Hobi gue sebenarnya yang sedang gue lakuin sih sekarang. Stand up. Iya, itu hobi gue. Nggak ada hobi lain yang spesifik, olahraga apa gitu? Olahraga nggak begitu suka gue. Hmm. Iya. Jadi Rais lebih suka nge-MC atau jadi komika? Ini harus pilih satu ini. Iya. Dua-duanya suka sih. Berkaitan sih sebenarnya Iya, dua-duanya. berkaitan. Cuman kayak keduanya emang udah gue jalanin. Ya Gini gua aja suka deh, lu kalau dua-duanya. misalnya milih jadi komika, lo lihat masa depan lo itu seperti Regen, Uus, Iya. Indra Jegel, Oke. G, siapa? Ernest gitu ya. Nah kalau lo jadi MC, Raffi Ahmad, Gilang Dirga. Iya. Nah, lu lebih suka yang mana nih? Dua-duanya sukses in their own way. Iya sih. Kayaknya sih gue tetap di stand up deh, karena gue berawal dari situ sih. Lu udah sejak kapan sih ini di stand up? Di stand up tuh gue baru 3 tahun, Bang. 3 tahunan? Iya, baru 3 tahun. Berarti 2017. 2017, iya. Lu ingat nggak show pertama lo di mana? Show pertama tampil di depan orang umum atau open mic nih? Open mic deh. Latihan ya? Iya. Di Pasar Minggu, di komunitas Jakarta Selatan. Komunitas Oh, lu ikutnya komunitas Jaksel? Iya, di Jaksel sama Popon, Suci 8. Buat penonton yang di rumah, penonton yang di Zoom, saat malam, saya Popon. Oh, Popon. Iya, satu komunitas, gue Bang Popon. Lu sebelum Suci 9 pernah ikut Suci nggak sih? Maksudnya tes Suci gitu, audisi? Audisi baru sekali Suci 8. Suci 7 gue itu masih jadi penonton. Suci 7 masih jadi penonton, penikmat. Pada saat itu jadi trigger tuh, pengen ngeliat orang pas komik-komik Suci 7 tampil tuh kayak gue pengen di panggung itu gitu. Makanya gue kejar itu sampai sekarang. Oke, nah akhirnya nih produser gue nulisnya Bang lagi. Padahal lebih muda dia. Iya. Akhirnya nih setelah lo cuma jadi penonton di Suci 7 sampai sekarang dan yang berhasil nonton bahkan sampai jutaan orang, sempat ngira nggak kalau lo sebelumnya sempat ngekspektasi nggak gue akan berdiri di panggung itu gitu? Kayak gue sih udah ada ekspektasi itu sih, karena awalnya gue juga seneng bikin orang ketawa. Dari SD pun emang seneng aja kayak gitu, jadi pusat perhatian gitu. Ngehibur teman-teman lah, makanya demen aja. Demen gue kayak gitu. Pantang nggak spotlight ya? Iya, pokoknya kalau ada yang bisa dijadiin spotlight langsung sikat gitu. Jadi kalau misalnya lo memang udah mengidolakan, maksudnya sudah kayak bercita-cita pengen di panggung Suci dari Suci 7 lo nonton, Iya. lo paling mengidolakan siapa nih stand up comedian? Bang Rigen, Rigen. Marcel Widianto, banyak sih sebenarnya idola gue. Iya sih, tapi Marcel kan nggak lulusan Suci. Iya sih, bukan lulusan. Tapi kalau di Suci, Rigen. Kenapa Rigen? Bang Lu Popon. suka personanya marah-marah? Gue demen marah-marah karena Kayak Gilang. Role model gue juga gitu sebenarnya. Gilang berarti role model lo marah-marah? Ya pokoknya satu role model lah kita, sama Bang Rio juga kan. Oh, ya. Terus apa yang membuat lo akhirnya kayak memilih bahwa Suci itu adalah passion lo? Gue mikir ya kayaknya emang ini jalan gue kayaknya. Gue ngerasa ini jalan gue karena sebelumnya gue pernah sampai sempat ada di sisi
kayaknya realistis aja gitu kerja. Cuman gue bisa cuma sampai 2 bulan doang, akhirnya balik lagi ke stand up. Kayaknya emang ditakdirin di sini mungkin. Emang jalan di situ ya lo ngiranya ya. Iya. Siapa nih yang menjadi your special supporter? Orang tua, pacar? Orang tua dan pacar. Mantan pacar lo nggak ada yang ngedukung? Hah? Mantan pacar lo? Nggak ada. Wih lu sekarang masuk TV ya gitu. Nah, itu pasti ada yang basa-basi begitu. Kayak Itu mah orang-orang pansos ya. Tinggalin kayak gitu. Nah, selain menjadi komedian atau komika, ada hal lain yang pengen lo capai? Yang pengen gue capai, pokoknya kayaknya gue harus jadi lebih baik lagi sih. Masih harus banyak belajar gue. Banyak yang harus pengen gue capai gitu. Terutama ya dari stand up comedy ini pengen bikin kedua orang tua gue seneng aja sih dari ini. Mereka waktu tahu lo lolos Suci 9 gimana reaksi mereka? Seneng banget karena awalnya gue tuh disupport banget sama orang tua. Karena emang orang tua tuh tahu gue tuh suka yang berbau seni dari kecil. Gue tuh sempet pengen sekolah drum, musik di SMP, jadi dancer zaman-zaman shuffle tuh sih. Oh, Zaman-zaman shuffle boleh dance. lo shuffle? Udah nggak bisa sekarang. Kenapa? Ini nih. Masalah berat badan ya? Iya, sudah nggak bisa temponya nih. Pokoknya berbau seni, orang tua ngedukung. Langka banget tuh orang tua ngedukung ini seni. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebelum kita lanjut, lo kuliah apa gimana? Nggak kuliah bang, gue langsung kerja. Langsung kerja ya? Sekarang kerja gue. Di bidang? Gue sebagai scriptwriter salah satu YouTuber, Miley. Oke, scriptwriter. Berarti menulis itu gampang dong buat lo ya? Ya, gampang-gampang susah Nilai plus lah ya. Lo sekamar sama siapa di karantina? Sama Tulus. Selamat malam semuanya. Tulus. Tulus itu orangnya gimana sih? Menurut lo lucu gak sih? Tulus lucu sama cara penulisannya suka gue, bagus detailnya. Makanya gue juga kadang-kadang kalau ada materi yang belum matang, sharingnya sama dia juga. Lebih lucu mana, Tulus atau lo? Relatif lah bang. Alah. Tulus atau lo? Ya. Tulus atau Rais? Nah, pilihannya salah satu. Lebih lucu Tulus karena gue nggak bisa nilai diri gue sendiri. Oke. Gue cuma bisa nilai orang lain bang. Kalian ada kelas ini ya, cara menjawab pertanyaan diplomatis ya. Dari tadi jawabannya nggak pernah ada yang. Iya kan, bener kan. Gue nggak bisa nilai diri gue sendiri, orang lain yang bisa nilai. Oke. Yang menurut lo menjadi pesaing lo paling kuat di Suci 9 siapa? Yang jadi pesaing gue yang kuat tuh Bang Rio. Rio Steven. Iya, Rio Steven Dumatubun. Kenapa dia? Karena gue tahu dia kayak gimana. Maksudnya lucunya tuh kayak gimana gue tahu. Jadi agak gue was-was juga sama Bang Rio. Karena kan kalau di luar juga sering ketemu sama Bang Rio. Jadi taulah nih kayak gimana Bang Rio gitu kalau main. Sepanjang lo karantina di Suci 9 yang mulai dari awalnya 14 peserta ya. Iya. Nah, siapa sih orang paling menyebalkan? Paling menyebalkan. Yang menurut lo kayak gini, ini orang ngeselin banget. Kalau bisa ini orang gak usah ada di Suci 9. Davi. Assalamualaikum. Gimana rasanya mimpi lo ini tercapai? Itu kayak bukan mimpi gue doang bang. Kenapa? Bukan mimpi gue doang itu. Kemarin gue sempat tanya Tulus siapa orang paling menyebalkan di sini? Davi bang, ya kan? Siapa? Kenapa? Terus udah kelar ini, gue tanya emang kenapa Davi? Kenapa Davi? Gue bilang ada deh pokoknya. Tuh gue tanya Davi juga tuh kan abis itu. Davi, siapa yang paling menyebalkan? Gue bang katanya. Tapi memang menyebalkan. Dia aja sadar kan? Iya sih, lu punya kisah tersendiri nggak kenapa Davi itu menyebalkan? Apa ya? Yang nyebelinnya, pertamanya sih gue nggak nganggep dia nyebelin. Cuman makin kesini kayak kelihatan nih bocah nyebelin gitu. Kadang-kadang kita kan semua keluarga kan. Kita tuh suka ngasih tahu yang baik gimana. Kayak, Dav lu tuh jangan kayak gini. Dia tuh, tau gak sih kayak orang dikasih tahu nih masuk kuping kiri nih. Belum sempat masuk langsung kayak langsung gitu. Apa? Ini mental? Iya, belum masuk, baru kayak Assalamualaikum, langsung pulang gitu, kayak mencet bel orang rumah kaya tuh. Iya kan, langsung kabur gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi sering sharing, tapi giliran ngasih tahu dia tuh kayak gitu. Ya kayak nggak mau didengerin, nggak digubris lah omongan Siapa kita. sih yang paling sering ngasih nasihat di sini? Semuanya. Nggak ada di sini sosok ayah gitu, maksudnya yang menjadi. Oh, tetua kita Bang Rio lah, karena kan yang paling tua Bang Rio. Jadi kayak kadang-kadang Bang Rio tuh ngasih tahu yang ke Davi, Bang, ini coba sampein. Mungkin kan kalau dikasih tahu yang lebih tua, mungkin didengerin. Iya. Kalau masih nggak juga kan nggak tahu tuh mungkin gimana kan. Iya sih. Oke, nah sekarang kalau semisalnya di show berikutnya lo tereliminasi, apa yang pengen lo bilang sama orang-orang yang selama ini sudah mendukung lo?
kalau misalkan gue show berikutnya tereliminasi, ya gue sih udah seneng banget gitu bang, udah bisa masuk 10 besar pertama, dan juga bisa nunjukin semua yang terbaik lah buat semuanya, dan juga makasih buat orang-orang di sekitar gue yang support, termasuk orang tua, pacar, komunitas, sama senior-senior komika juga yang ngebantuin. Karena kalau nggak ada mereka ya gue nggak tahu juga sih bisa apa enggak. Berjalan sampai sekarang juga nggak nyangka gitu sih. Iya sih. Berarti ini termasuk satu milestone atau pencapaian lo dong ya? Iya benar dong. Fans lo nambah dong? Gue nggak mau punya fans sih kalau bisa bang. Ah, kenapa sih kan gak ada yang punya fans? Mending punya temen gue. Widih. Bener, mending punya temen. Karena Nanti lebih... bentar lu bilang ya, mending Iya. punya teman, giliran nanti ada yang nge-DM lo nggak lo scene, nggak lo baca. Gue selalu baca, selalu bales. Toh juga yang DM dikit. Oh iya sih. Kenapa nggak harus dibaca ya kan? Beda cerita sih ya. Iya. Iya. Oke deh, Rai semoga sukses ya. Amin. Aku pikir nih semua pertanyaan sudah terjawab. Yang paling penting adalah tanyain umurnya dik katanya gitu. Oke dah gue tanya umur lo. Nah, Rais promote dong. Jangan lupa buat semua teman-teman nonton terus channel Suci Kompas TV, di like, komen, dan subscribe, dan juga di share ke teman-temannya dan support kita semua para komika Indonesia. Oke mantap. Thank you Rais atas waktunya. Thank you bang, siap Dah. bang.